Di situ saya menulis yang berjudul Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital. Menulis itu butuh dua, yaitu konsistensi. Terus yang kedua, tipsnya yaitu harus hobi membaca pastinya. Nama saya Rahmat Idistio. Saat ini tinggal di kota Surabaya dan aktivitas saya sehari-hari yaitu sebagai konsultan hukum dan advokat. Kebetulan saya juga menjadi managing partner di kantor hukum Ronaldo and Rahmat Law Firm di Kota Malang, berkedudukan di Kota Malang. Saya tidak berani nulis yang lebih luas ya. Saya sempitkan lagi, bener hak cipta saya berikan lagi, yaitu hak tentang masalah konten lagu. Di situ saya menulis yang berjudul Mengenal Hak Cipta dan Komersialisasi Lagu dan Musik Konten Digital. Saya sengaja nulis Mengenal Hak Cipta karena target market buku ini bukan orang-orang yang sudah paham hak cipta, yaitu orang-orang yang masih mau mempelajari. Jadi ibaratnya masih awam, ingin mengenal apa sih hak cipta itu. Yang kedua, para seniman atau para konten kreator baru yang belum tahu bagaimana sih hak cipta itu. Karena kasus-kasus yang saya tangani itu para seniman dan konten kreator memang awam ya. Dia menekuni profesi, cuma tidak paham tentang hukum yang terkait dengan itu. Sama dengan seorang personalia perusahaan atau HRD perusahaan tidak pernah baca undang-undang ketenagakerjaan. Nah itu kan apa istilahnya, suatu hal yang akan menyulitkan malah. Saya mencoba dengan target market itu ya, 3 target market, yaitu seniman muda, yang kedua mahasiswa hukum, jadi mahasiswa yang belum mengenal, yang punya minat ke hak cipta, dan yang ketiga para khalayak umum termasuk pengusaha yang bersentuhan dengan hak cipta. Apa yang bisa hak cipta? Contohnya usaha-usaha yang dimungkinkan memakai lagu atau musik, kan itu ada royaltinya dan itu akan berinteraksi dengan lembaga manajemen kolektif. Nah, bagi saya buku itu selain mengenal pembuktian atau legasi tadi, juga mendukung brand image saya kira-kira. Paling tidak saya sudah menyampaikan ke khalayak umum bahwa saya memang seorang advokat atau lawyer, tetapi saya lebih, selain menangani yang kasus-kasus yang secara umum, saya punya passion tersendiri. Saya lebih mendalami masalah hak kekayaan intelektual, khususnya lagi hak cipta itu. Makanya saya buktikan itu, saya terbitkan buku itu, dan saya bersyukur dibantu oleh penerbit di publish. Dan insya Allah mungkin dalam waktu dekat saya akan mengirimkan atau menerbitkan lagi, kalau memang diterbitkan ya, saya akan menawarkan lagi ke pihak penerbit untuk kelanjutannya. Jadi berbicara hak cipta dalam arti luas. Kalau yang buku pertama yaitu mengenai konten lagu dan musik, tapi yang kedua ini lebih bersifat umum, termasuk hak cipta atas buku. Saya kira praktisi perlu ya. Pemikirannya ada 2 alasan. Paling tidak kalau untuk dirinya sendiri, agar kan menulis itu kan harus, nggak bisa kita nulis asal-asal nulis ya. Setelah nulis itu mesti kita cross check lagi, bener nggak ini dasar hukumnya. Kesimpulannya apa? Update. Kita akan update, karena kalau bicara hukum itu sama dengan seorang dokter ya, sama dengan obat. Harus update terus. Jangan-jangan obat itu ditarik dari peredaran. Sama dengan hukum. Kita mau hukum, undang-undang itu kan dinamis. Kadang-kadang undang itu ada perubahan, atau undang-undang sudah diganti, atau undang-undang ini berkorelasi dengan undang yang lain, atau dan hukum tidak hanya bicara undang-undang, tapi ada peraturan di bawahnya, ada PP, peraturan pemerintah, ada peraturan menteri. Ini yang sering berubah dan itu harus update. Dengan nulis buku, paling tidak saya ada review lagi, update-nya bagaimana sih? Jadi undang-undangnya berubah atau enggak? Kalau undang-undang enggak berubah, peraturan pelaksananya di bawahnya berubah enggak? Kalau semua aman sudah ini, paling enggak ada perkembangan baru kan? Perubahan paling enggak, terus kita mendalami lagi teorinya apa sih? Terus filosofinya apa sih kok ada aturan ini? Itu yang pertama. Terus kalau yang untuk keluar, bagi saya untuk membangun brand image. Jadi dengan brand image itu rekan-rekan saya, terutama orang-orang yang berinteraksi dengan saya, paling enggak sudah tahu. Karena di dunia praktisi itu, mohon maaf, tidak seperti toko serba ada. Contoh dokter,
dokter kan terbagi dalam spesialis ini, spesialis mata, mungkin spesialis apa, sama dengan advokat itu materinya semua bisa, cuma persoalan spesialisasinya di mana itu jadi persoalan. Tidak mungkin kita tunggu serba ada, nggak akan ada, karena apa, kehidupannya terlalu luas untuk kita kuasai. Bagi saya itu mendukung dari perjalanan karir saya, yaitu untuk membuat sebuah legasi lah atau pembuktian bahwa untuk saya harus update dari keilmuan dan juga mengaplikasikan untuk menuangkan apa yang pengalaman yang pernah saya peroleh di dunia praktisi. Ini saya berbagi aja ya, saya ngomong tips ya. Kalau ngomong tips seakan-akan saya dipakar aja. Saya belum lah. Tapi kalau saya benang merahnya sudah ketemu. Menulis itu butuh 2, yaitu konsistensi. Ini sekarang saya rutinkan. Saya itu setidaknya ya 3 hari. Setiap hari itu ada yang saya tulis. Jadi saya itu menulis satu topik. Saya rutinkan tiap hari itu menulis, meskipun itu hanya 3 lembar, 2 lembar, itu harus saya lanjutkan. Kalaupun saya satu hari tidak sempat tulis, misalkan satu hari kita konsisten 3 halaman, dan ternyata hari ini tidak sempat, besoknya saya harus 6 halaman, harus itu, harus kalau bahasa agamanya istiqomah ya, konsistensinya gitu. Terus yang kedua, tipsnya yaitu harus hobi membaca pastinya, update ya. Kalau kita, dan orang tidak harus dengan passionnya ya. Misalkan saya contohnya orang hukum, apa harus nulis hukum? Enggak juga. Tapi kalau kita mau konsisten nulis novel misalnya, mau nggak mau kita harus banyak referensi novel. Referensi novel harus punya. Kalau kita nulis hukum, kemudian saya hukum, saya konsisten. Setidaknya 1 bulan saya mesti menambah 1 buku baru yang saya beli, dan seputar itu, ya seputar materi yang akan saya tulis itu memperkuat referensinya lah, kira-kira gitu. Oke. Ada di Falmi dan Siap. Saya awalnya tidak mengenal Dipublish ya, karena waktu dalam tanda kutip menawarkan buku saya itu kemana-mana, yang saya cari biasalah namanya orang hukum mesti investigasi dulu sebelum datang. Gak siapa. Saya sudah mengumpulkan beberapa penerbit, maksudnya nama-nama penerbit itu saya browsing gitu. Saya browsing kan hari ini sudah kemajuan teknologi, sudah maju ya. Saya browsing itu produknya apa sih? Oh, jadi saya tahu ini ternyata penerbit ini spesialisasinya ini, produknya ini. Nah, dari situ terus saya lihat dari produknya itu, terus nama di luaran seperti apa, terdengar nggak nama negatif atau berita negatif tentang penerbit itu? Ternyata nggak ada, itu mengerucut, bukan Dipublish saja, sudah mengerucut, ada beberapa. Semuanya kita hubungi ya, saya hubungi by phone, minta ini gitu. Dan saya hubungi, ada yang tanggapannya dari lihat karya itu, wah belum bisa pak, ada yang langsung tolak, ya memang wajar lah, kita kan masih pertama. Ada yang langsung respon, dari salah satu yang respon, berarti ada beberapa yang respon itu, salah satunya Dipublish. Dari yang sudah mengerucut tadi itu, saya tanya mengenai transparansinya seperti itu, akhirnya saya menjatuhkan ke Dipublish itu. Kalau istilah orang romantisnya ya, mungkin boleh dibilang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu karena mungkin salah satunya, pada kita nggak tahu hanya by phone aja. Kok bagus? Ini objektif ya, nggak muji-muji orang ini. Kok bagus? Dibanding, saya nggak usah ngomong bandingnya ya, dibanding yang lain. Responnya bagus, cepet bagus ya, lihat disampaikan. Oh iya pak, kelemahannya ini mohon diperbaiki. Ya kita perbaiki. Kan harus kita ikuti pasar. Kan tulisannya ada 2, dari sisi idealismenya masuk dulu, habis itu baru sisi bisnis ini. Ya kita nggak tahu. Sisi bisnis itu yang tahu target market, selera pasar itu kan penerbit. Ya kita ngikuti. Tapi poinnya, penyambutan pertama yang ibarat kata kita ini bukan siapa-siapa untuk masuk dalam hutan belantaranya dunia literasi ya. Kan kita belum. Ternyata sudah disambut baik ini.
itu baru belum ketemu orangnya loh, ketemu orangnya disambut baik, dan setelah kita tanda tangan perjanjian di depan, oh bagus ini, kita belum melangkah sudah jelas di depan. Akhirnya hubungan hukumnya itu benar-benar ditata lah. Itu yang membuat poin yang kedua, jelas semua klausulnya bisa saya lihat, sebentar saya tanyakan dan jelas. Akhirnya saya tanda tangani, naskah dikirim, diproses, prosesnya jelas. Meskipun nggak usah ditanya, sudah ada proses. Oh ini apa, ini masih editing, masih ini, masih progres ini, dan step by step ini kita diberitahu. Nggak pakai nunggu, ditelepon duluan. Terus ada beberapa yang supaya cepat juga. Jadi mengenai misalkan di produk pertama kan sempat kita beli karena memang saya mau bagi-bagi ke rekan-rekan dekat ya, itu cepat juga, artinya tidak pakai nunggu lama lah, cepat, dan produknya ya luar biasa. Saya nggak nyangka buku yang ditulis di file yang, mohon maaf ya, menurut saya waktu itu gak biasa sih, nggak benar, tapi tiba-tiba di luar ekspektasi, tiba-tiba jadi menarik buku itu karena seolah-olah kayak di luar dugaan bahwa ternyata tulisan saya yang begitu bisa dikemas dalam tampilan yang bagus, tampilan yang oke. Itu yang membuat saya tertantang. Artinya tertantang itu kayaknya buku yang kedua dan seterusnya otomatis harus lebih baik dari yang pertama. Karena apa? Kita malu sendiri karena tulisan yang pertama yang baru penulis pemula, istilahnya yang masuk dalam belantara dunia literasi itu sudah dikemas bagus, otomatis yang kedua ini harus lebih baik, paling enggak untuk untuk mengimbangi dari kerja keras dari tim yang dari penerbit di Publish ini. Saran saya 2 aja, nggak banyak-banyak. Ini saran ya, boleh ini namanya saran, boleh dipakai, boleh nggak. 1 mungkin nggak apa-apa di Publish, misalkan ini penulis A, pesannya gini, kalau dirasa target marketnya bagus, diminta aja nggak apa-apa. Misalkan ya, contoh misalkan, saya kan banyak nangani perkara-perkara hukum ini. Misalkan dari pihak di Publish ada ide nih, dari tim rekan-rekan di balik ada ide, Pak bisa nggak buat buku yang begini-begini sebenarnya yang ada kajian hukumnya nyata, misalkan kan kita respon nanti, bisa nggak ya, itu dari situ akan hidup, jadi mungkin ada interaksi ya. Jadi kan gini, kekurangan kita ini sebagai penulis baru ya, yang mau tulis yang sudah pengalaman, penulis baru kadang-kadang banyak ide sih, coba bisa nggak ya ini ya, bisa nggak ya, masih berkutat di ide itu, bisa nggak ya, padahal setelah diajukan pertanyaan bisa. Tapi kan kita butuh masukan tuh, ada nggak ide ke depan yang bisa ngembangkan bakat kita itu, passion kita menjadi bahasa tulisan itu, diarahkan. Singkatnya bisa nggak apa diminta kita, Pak bisa nggak minta tuh. Terus yang kedua, kayaknya ekspansi di Publish menurut saya mungkin bisa dipertajam ya. Saya kan banyak aktif di dunia profesi, kayak dunia lawyer ya. Mungkin suatu bisa diundang dari di Publish itu. Akan saya sambungkan mungkin ya dengan rekan-rekan yang siapa tahu presentasinya di situ. Siapa tahu dari rekan-rekan lawyer itu ada yang punya bakat itu. Kan mereka nggak tahu. Sebenarnya banyak loh di luar sana yang punya bakat nulis itu, cuma mereka nggak tahu. Teman-temannya saya kasih buku saya aja kaget loh, ternyata bisa ya begini. Akhirnya mereka tertantang. Ya nggak tahu tuh, siapa tahu nanti memperkaya wawasan-wawasan itu yang banyak di luar sana. Rekan-rekan saya itu yang belum pernah menerbitkan, padahal mereka punya potensi. Kendalanya sama itu, mereka tidak tahu, tidak punya akses ke penerbit. Kalau punya akses, mereka masih segan atau malu atau bisa nggak ya bertanya-tanya. Itu artinya mungkin bisa jemput bola ya, Pak ini bisa diberitakan, paling nggak mereka ternyata mungkin ya, saya tuh ada kemungkinan lah bisa itu aja.